TP3 dan UI Watch kasus KM50 adalah pelanggaran berat, Presiden harus bertanggung jawab. Kenapa mereka melokalisir? Karena mereka tidak ingin terbuka kebobroannya lebih luas. Sebab kalau nanti Sambo ini dibuka lebih jauh, akan terbuka Satgasus itu siapa? Akan sampai Satgasus itu pada KM50. Mereka sudah punya skenario, dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference ngundang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3, good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Kita kan ingin mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Siapa lagi yang akan membesarkan aparat negara kita kalau bukan bangsa Indonesia? Baik. Kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Jadi memang ini sangat brutal gitu ya. Nah ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui suatu proses, bahkan sudah kasasi. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua ini berdosa gitu ya, membiarkan. Tolong ini disikapi dengan serius, dan saya minta langkah-langkah konkretnya. Lagi-lagi saya berikan apresiasi pada seluruh kerja keras anggota. Tetap semangat, yakin bahwa kalau apa yang Anda lakukan di lapangan benar, sesuai SOP, namun demikian kesengajaan, apalagi oleh oknum yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta tidak ada keraguan untuk mengambil langkah dan tindakan tegas. Perwakilan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch telah menyampaikan laporan pembantaian terhadap 6 pengawal Habib Rizik Syihab ke kantor perwakilan PBB Jakarta. Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator TP3 dan UI Watch Marwan Batubara mengatakan pihaknya prihatin terhadap pembunuhan sadis di luar hukum terhadap ke-6 syuhada pada 7 Desember 2020 yang dilakukan oleh aparat negara di sekitar Kabupaten Kerawang, Jawa Barat dan Jalan Tol KM50 Jakarta Cikampek. TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk buku putih yang juga telah diserahkan ke kantor perwakilan PBB tersebut. TP3 menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, pelakunya harus diadili sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ungkap Marwan. Menurutnya, hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara, state crime, karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal dan dibunuh. Sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Pembunuhan 6 pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wiener 1993 dan Statuta Roma 1998, jelas Marwan. Dengan demikian, kata Marwan, kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. Kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26/2000. Karena itu, Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan, ungkap Marwan.
yang melanjutkan sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021 disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 4 korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas juga menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut, tutur Marwan. Menurut dia, tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan berlanjut ketika negara atau pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri Yusmin Orela dan Fikri Ramadan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut. Keduanya adalah anggota Polri yang diduga sebagai pembunuh yang melanggar hukum. Keduanya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun belakangan Majelis Hakim dan MA membebaskan kedua anggota Polri tersebut, jelas Marwan. Selama ini, kata Marwan, TP3 telah dengan jelas menyatakan bahwa persidangan di PN Jaksel adalah komedi. Karena semua korban sudah meninggal, mereka tidak bisa dimintai keterangan di persidangan. Selain itu, saksi dari pengawal HRS yang masih hidup tidak pernah diminta untuk bersaksi. Informasi yang didengar di pengadilan hanya dari polisi dan pejabat negara, tetapi itu bukan dari keluarga korban atau pengawal HRS. Oleh karena itu, TP3 menyatakan bahwa ini bukan pengadilan yang kredibel, tapi pengadilan dagelan. Sampai saat ini, kata Marwan, negara belum secara terbuka mengakui tanggung jawab atas pembunuhan 6 pengawal HRS. Selain itu, pemerintah telah gagal menyampaikan permintaan maaf atas bela sungkawa kepada keluarga para syuhada atas kematian mereka, bagaimana mereka dibunuh. Hal ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintah memang tidak berniat memproses kasus tersebut secara seksama. TP3 dan UI Watch menegaskan pemerintah Jokowi tetap berutang keadilan kepada para korban dan keluarganya karena proses pengadilan pro justisia sesuai Undang-Undang Nomor 26 belum pernah berlangsung. Oleh karena itu, TP3 dan UI Watch akan terus menuntut Presiden Jokowi yang merupakan pemimpin aparatur dari lembaga negara yang terlibat pembunuhan untuk bertanggung jawab menuntaskan kasus pembunuhan sadis tersebut secara adil, transparan, dan dapat diterima publik. Kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu, termasuk salah satu yang disorot Amerika, menyebut hal ini merupakan perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum atau bermotif politik. Dilihat dari 2021, Country Reports and Human Rights Practice Indonesia yang dilihat dari situs Deplu Amerika Serikat membahas soal unlawful killing yang terjadi. Laporan menyatakan banyak kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tidak diusut oleh aparat. Jika dilakukan penyelidikan pun, menurut Amerika Serikat, maka ujungnya akan gagal mengungkap fakta yang sebenarnya. Laporan HAM Amerika Serikat mengutip laporan Kontras yang menyebut ada 16 kematian diduga karena penganiayaan oleh aparat keamanan antara Juni 2020 sampai Mei 2021. Laporan Amerika Serikat ini juga mengutip pernyataan Komnas HAM soal kasus penembakan laskar FPI. Kontras juga melaporkan 13 kematian diduga akibat penembakan polisi pada periode yang sama. Pada 8 Januari, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh 4 anggota laskar FPI duduk di depan yang sudah berada dalam tahanan polisi, menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan April, seorang juru bicara polisi menyatakan bahwa 3 petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang diselidiki. Mencatat bahwa 1 dari 3 telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus, media melaporkan pengajuan tuntutan terhadap kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tulis laporan itu.